Kalau untuk belajarnya kita pasti, kalau aku sendiri lebih gampang dari secara visualnya. Jadi aku nonton video-video terkait dengan gimana pengaplikasian akuntansi dalam pembuatan transfer pricing, penghitungannya seperti apa. Tapi sebelum kita bilang, transaksinya nggak wajar gitu, kita tanya dulu, kita kayak wawancara dulu sama kliennya, kita interview. Gaji karyawannya naik, tapi produksinya tidak bertambah. Otomatis kan berarti kalau di laporan keuangan munculnya biayanya naik, tapi penghasilannya ya udah stagnan, tidak bertambah atau bahkan menurun gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dokumennya tidak memenuhi standar, ya berarti bakal dihitung ulang semuanya gitu. Kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh klien, jadi benar-benar perlu banget konsistensi dalam membuat atau drafting transfer pricing. Dari aku itu sih. Welcome to Texam Talks by Texamco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Texam.co Talks yang kali ini kita kembali menghadirkan narasumber atau tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Kak Gangga. Halo Tiara. Halo Kak Gangga, gimana kabarnya Kak? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah Kak Gangga, sebelumnya tadi kita sudah membahas gitu ya di episode sebelumnya mengenai perjalanan Kak Gangga gitu dari kuliah sampai akhirnya di TLA Texam.co gitu Kak. Nah di sini aku ingin menyambung gitu Kak dari pembahasan kita sebelumnya karena semakin menarik gitu Kak. Karena Kakak sendiri menyebutkan bahwa lagi menghandle tentang penyusunan transfer pricing dokumen gitu ya Kak. Betul. Nah sebenarnya apa sih tantangan yang dialami Kak Gangga dalam penyusunan transfer pricing dokumen itu sendiri? Kalau secara pribadi tantangan paling besar yang aku alami adalah dari pembuatan transfer pricing dokumen itu sendiri. Ingat background aku itu kan hukum. Sementara dalam pembuatan transfer pricing, dua kayak skill basic yang harus dipunya, dua keahlian dasar yang harus dipunya itu terkait dengan hukum, karena kita akan melakukan review atau analisis terkait dengan kontrak untuk melihat transaksinya atau kerjasamanya sama siapa aja, terms-terms dalamnya seperti apa untuk kita analisis gimana sih kegiatan usaha dari perusahaan ini. Yang kedua itu adalah akuntansi, karena kita harus membaca nih laporan keuangannya mereka, transaksi mereka itu berupa apa aja, yang komponen-komponennya itu apa aja kalau di laporan keuangan. Itu sih yang paling challenging itu di bagian akuntansinya, karena jadi harus ketemu Pak Oto, belajar otodidak terkait dengan gimana sih kita bisa tahu penerapan akuntansi di dalam pembuatan transfer pricing. Baik Kak, sebelumnya Kak Gangga menjelaskan bahwa belajar secara otodidak gitu. Betul. Ya Kak. Nah itu gimana sih Kak untuk belajarnya sendiri terkait dengan akuntansi gitu dan bagaimana hubungannya dengan transfer pricing gitu Kak? Kalau untuk belajarnya kita pasti, kalau aku sendiri lebih gampang dari secara visualnya. Jadi aku nonton video-video terkait dengan gimana pengaplikasian akuntansi dalam pembuatan transfer pricing, penghitungannya seperti apa, metode-metode yang digunakan untuk mekanisme perhitungannya itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi belajarnya dengan yang paling basic itu adalah dengan melihat contoh dan video-video. Lalu selanjutnya karena udah kita coba bikin nih, lalu aku minta approval dari kadif kita, dari manajer atau atasanku untuk kayak tahu benar nggak sih mekanisme perhitungannya. Ketika sudah dapat approval kan berarti di diri sendiri udah tahu nih, oh emang alur berhitungnya seperti ini, mekanisme berhitungnya memang sudah benar seperti ini gitu sih alurnya. Baik Kak, nah itu perlu penyesuaian yang lama nggak sih Kak untuk memahami tentang akuntansi itu? Padahal kan background Kakak sebelumnya kan jurusan hukum ya Kak. Sebenarnya untuk pemahaman akuntansinya sendiri, aku waktu SMA itu ngambil peminatan, kan kita harus ada peminatan yang lintas gitu. Aku ngambilnya memang akuntansi, jadi basicnya udah ada nih, tapi nggak yang kuat banget, nggak yang dalam banget untuk sampai paham akuntansi di transfer pricing itu seperti apa. Cuman menurutku dengan adanya basic itu sangat membantu sih untuk belajar ke depannya. Baik Kak, jadi sebelumnya Kak Gangga sendiri udah sedikit familiar gitu ya dengan akuntansi. Nah kemudian ketika nyemplung nih istilahnya di
TP Doc gitu, Kak Gangga langsung belajar lebih banyak lagi gitu ya bener. terkait dengan akuntansi itu sendiri gitu ya, apalagi penerapannya dalam penyusunan TP Doc gitu ya Kak. Nah Kak Gangga, sebelumnya kan Kak Gangga mention bahwa Kak Gangga tuh di penyusunan TP Doc gitu ya Kak, dan perhitungannya juga gitu ya Kak. Nah pernah nggak sih Kak menemukan kasus unik gitu? Misalkan kasus yang harga transfernya ini dianggap nggak wajar gitu Kak? Sebenarnya sebelum kita bilang nggak wajar, itu pasti pernah ya, kayak kita arm's length range-nya berapa, terus waktu kita hitung ternyata perusahaannya lebih atau kurang dari arm's length range-nya. Tapi sebelum kita bilang, transaksinya nggak wajar gitu, kita tanya dulu, kita kayak wawancara dulu sama kliennya, kita interview. Ini di tahun tersebut itu ada terjadi hal apa gitu, sampai kita sampaikan sampai nilainya itu ada di luar dari arm's length range-nya. Biasanya pasti ada situasi atau kayak situasi yang berbeda dari tahun sebelumnya ya, dan yang tidak terjadi di perusahaan pembanding itu yang terjadi di perusahaan itu. Jadi kita sebelum kita benar-benar bilang ini tuh nggak arm's length, kita harus kaji lebih lanjut situasi yang terjadi di saat itu tuh seperti apa. Baik Kak, jadi nggak langsung kita menetapkan bahwa ini harganya nggak wajar gitu ya Kak, tapi kita juga harus tahu reasonnya gitu ya. Iya betul. Kayak alasannya kenapa gitu nggak wajar. Nah ini semakin menarik gitu Kak, kenapa sih harga transfer itu bisa dianggap nggak wajar gitu Kak? Kira-kira kenapa, penyebabnya itu kenapa sih Kak? Kalau untuk nggak wajar pasti gara-gara di luar dari arm's length range ya. Tapi kalau biasanya yang terjadi di klien kita, ketika kita tanya kenapa nih bisa ada di luar arm's length range, oh misalnya ada diskon gitu, oh waktu itu ada kenaikan gaji karyawan gitu misalnya, kenaikan gaji karyawannya menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan meningkat, bertambah, tapi ternyata kenaikan gaji karyawan itu tidak berbanding lurus sama jumlah produksi gitu, kan jadinya minus kan. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi kita benar harus narik mundur gitu ya Kak, sebenarnya penyebabnya itu kenapa gitu ya Kak, kok bisa harga transfernya itu nggak wajar gitu ya Kak. Betul. Nah apakah memang penyebab utamanya itu maksudnya sangat berkait dengan laporan keuangan gitu Kak, atau mungkin ada situasi atau kondisi lain gitu Kak yang menyebabkan harga transfernya ini dianggap nggak wajar gitu Kak? Sebenarnya situasi dan kondisinya itu pasti berimplikasinya ke laporan keuangan kayak yang tadi aku jelaskan gitu. Misalnya gaji karyawannya naik tapi produksinya tidak bertambah, otomatis kan berarti kalau di laporan keuangan munculnya biayanya naik tapi penghasilannya ya udah stagnan, tidak bertambah atau bahkan menurun gitu misalnya. Itu berimplikasinya kayak gitu di laporan keuangan, tapi bukan laporan keuangan nih yang jadi penyebabnya, cuman ada komponen lain atau indikator-indikator lain yang terjadi di perusahaan itu yang implikasinya di transaksi yang dilakukan oleh si wajib pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke, jadi sebenarnya peristiwanya itu maksudnya nggak selalu melulu laporan keuangan, misalnya bukan di laporan keuangan ya, tapi memang ada peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa kebaca nih di laporan keuangan gitu ya Kak. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak cara untuk tiba-tiba kita tahu nih bahwa oh ada kasus seperti itu di laporan keuangan gitu. Nah itu sebenarnya kita taunya emang benar-benar pure dari laporan keuangan atau mungkin ada tahapan lain gitu Kak, misalnya memang melalui wawancara atau interview gitu Kak? Sebenarnya paling clear itu kita pasti langsung tanya aja ke klien, karena mereka yang paling tahu situasi perusahaannya di saat itu. Kalau kita nebak-nebak di laporan keuangan, takutnya malah keliru, salah, atau mungkin jatuhnya jadi lebih jauh dari arm's length range-nya. Jadi kita biasanya lebih prefer untuk tanya langsung sama kliennya biar mereka yang menjelaskan saat itu di perusahaan Bapak atau Ibu sedang terjadi situasi seperti apa. Apakah misalnya kayak tadi gajinya naik, atau mungkin suppliernya mandek, atau gimana gitu kan, mereka yang bisa menjelaskan. Baik Kak, jadi memang kita nggak boleh banyak asumsi gitu ya Kak. Sebaiknya langsung konfirmasi aja ke perusahaan klien gitu ya Kak, apakah emang ini valid atau enggak gitu ya Kak. Nah, terkait dengan penetapan harga transfer yang wajar gitu ya Kak. Nah, sebenarnya apa sih dampak yang ditimbulkan apabila transaksi ini tidak memenuhi batas kewajaran transaksi gitu Kak? Sebenarnya kalau di PMK 172 2023, DJP itu ada kewenangan untuk menghitung kembali terkait dengan transfer pricing atau harga transaksi dari si wajib pajak. Nah, itu tuh dilihat indikatornya itu ada 2. Yang pertama itu adalah kesesuaian dokumen transfer pricing. Yang kedua itu adalah
dari transaksi atau harga dari transaksi yang dilakukan si wajib pajaknya. Nah, ketika dokumen transfer pricing-nya itu sudah memenuhi standar, maka yang langsung dicek itu adalah si harga transaksinya. Tapi kalau misalnya dokumennya tidak memenuhi standar, ya berarti bakal dihitung ulang semuanya gitu. Sama si DJP-nya. Nah, untuk sanksinya itu ada juga diatur. Yang pertama itu misalnya dari dokumen transfer pricing ini sebenarnya harus dilampirkan di SPT kan, bentuknya itisar. Ketika tidak dilampirkan SPT, itu wajib pajak akan dikenakan denda Rp1.000.000. Lalu yang kedua, ketika sudah dilampirkan tapi terlambat gitu misalnya menyampaikan dokumen transfer pricing-nya, itu dokumen transfer pricing-nya tidak akan diperhitungkan, tapi cuma dianggap sebagai data untuk DJP. Nanti bakal digunakan sama DJP untuk mereka hitung ulang berapa sih sebenarnya harga transaksi dari si wajib pajaknya ini. Nah, yang ketiga, ketika DJP ini ada kewenangan untuk minta ya, ketika mereka melakukan pemeriksaan, mereka boleh minta nih, Bapak Ibu boleh minta dong dokumen transfer pricing-nya gitu. Ketika nggak dikasih, DJP bisa memberikan sanksi kepada wajib pajaknya kenaikan sebesar 50% dalam bentuk SKPKB, surat keterangan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar. Wow, jadi sanksinya ini cukup besar gitu 50% ya, lebih besar. Ya, dan berdampak banget ya tentunya kepada perusahaan gitu ya, Kak. Nah, mungkin boleh disampaikan gitu, Kak, buat mungkin kawan di rumah atau mungkin perusahaan yang atau teman-teman yang mungkin lagi menyusun atau berkarir di bidang yang sama gitu dengan Kak Gangga. Nah, itu dalam penyusunan TP Doc itu agar nggak kena sanksi itu gimana sih, Kak, tipsnya? Sebenarnya yang paling penting supaya kita terhindar dari sanksi-sanksi pajak itu adalah kita harus comply. Sebisa mungkin kita memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada, semua ketentuan yang ada. Dalam membuat transfer pricing dokumen juga kita harus mengikuti langkah-langkah. Jadi di PMK 172 2023 itu sebenarnya udah di-mention step-stepnya itu harus apa, komponen-komponennya itu apa aja. Jadi sebisa mungkin kita penuhi step-stepnya dan komponen-komponen yang ada di PMK 172 2023 supaya yaitu kita terhindar dari kenaan-kenaan pajak dari DJP. Oke. Nah, Kak, mungkin ada nih kayak misalnya waktu kita kena sanksi gitu ya, Kak. Kok kayaknya nggak seperti ini ya. Nah, merasa apa ya istilahnya mungkin kurang terima gitu ya, Kak. Nah, itu sebenarnya kita boleh nggak sih kalau kita ngerasa keberatan gitu kita ngajuin keberatan gitu, Kak? Jadi misalnya ketika kita merasa nggak sesuai nih sama kayak surat ketetapan, nanti misalnya DJP ngerasa transfer pricing kita tuh nggak sesuai, terus mereka ngeluarin SKPKB gitu, kita ada pajak kurang bayar nih PPh badannya, kita boleh kok, kita ada upaya administrasi yang paling pertama yang bisa kita tempuh. Jadi kita mengajukan upaya administrasi atas surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan oleh DJP terkait dengan transfer pricing dokumen yang kita buat. Nah, itu yang kita kayak jelaskan lagi, kita diskusikan lagi, kita bahas kembali sama tim penelaah dari DJP untuk benar-benar nge-clearin, ngasih tahu sebenarnya transaksi kita tuh seperti apa sehingga seharusnya kita tidak kena pajak sedemikian banyak gitu. Baik, Kak, jadi kesimpulannya bisa gitu ya, Kak, untuk Bisa. kita mengajukan keberatan gitu ya, Kak. Baik, Kak Gangga, pembahasan kita tadi cukup menarik gitu ya, Kak, terkait dengan transfer pricing dokumen gitu ya, Kak. Nah, kawan di rumah mungkin pengen nih, Kak, untuk berkarir di bidang transfer pricing gitu ya, Kak. Nah, kira-kira apa sih, Kak, tipsnya gitu untuk memulai berkarir di bidang transfer pricing? Kalau untuk dari aku sendiri, untuk mau berkarir di bidang transfer pricing, yang tadi aku jelasin ada dua kayak pengetahuan dasar yang harus dipunya banget. Yang pertama itu hukum, yang kedua itu adalah akuntansi. Nah, ini tuh penting banget untuk jadi landasan buat kita membuat atau mendraft suatu transfer pricing dokumen. Terus selanjutnya di luar dari dua itu yang salah satu yang penting banget adalah konsistensi, karena balik lagi pembuatan transfer pricing itu lama dan panjang, bisa 4-6 bulan. Kalau transaksi di satu perusahaannya lebih banyak lagi bisa nyampe 1 tahun. Dan itu kita harus selalu berkomunikasi dengan klien, kita harus selalu siap untuk
ketika ada adjustment terkait dengan kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh klien. Jadi benar-benar perlu banget konsistensi dalam membuat atau drafting transfer pricing. Dari aku itu sih. Oke Kak, jadi kawan saya di rumah nih yang pengen berkarir di bidang transfer pricing, seperti yang udah disebutin nih sama Kak, bahwa konsistensi itu is the key gitu ya Kak. Jadi konsistensi itu adalah kunci gitu ya apabila kawan Sam pengen berkarir nih di bidang transfer pricing. Nah Kak Gangga, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih udah berkenan hadir gitu ya Kak di podcast TechSam.co.talks ini. Sangat menyenangkan untuk bisa berbincang gitu ya Kak secara santai perjalanan karir Kak Gangga, kemudian sampai akhirnya Kak Gangga dihukum pajak gitu ya, padahal sebelumnya nggak terlintas gitu ya Kak terkait berkarir di bidang itu, tapi kemudian sekarang Kak Gangga bisa buktiin nih bahwa Kak Gangga itu bisa gitu untuk berkarir di bidang hukum pajak, terutama sekarang handle di transfer pricing dokumen gitu ya Kak. Nah kawan saya di rumah, mungkin sekian untuk episode podcast kali ini bersama Kak Gangga. Nah bagi kawan saya di rumah, jangan lupa untuk tonton video-video pembelajaran di TechSam.co Learning Center, karena video di TLC itu sangat beragam dan kawan saya bisa belajar berbagai macam topik terkait dengan perpajakan. Dan jangan lupa untuk daftar Private AB dan Private C di TLC. Dan jangan lupa untuk stay tune di sosial media techsam.co karena kita selalu update tentang perpajakan. Sekian untuk episode podcast pada kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sekian kawan Sam, sampai jumpa. Bye-bye.